Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang abses payudara. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Di video sebelumnya kita itu sudah membahas tentang bendungan ASI dan mastitis atau radang payudara. Sekarang kita bahas lagi abses payudara. Apa sih abses payudara itu? Ada yang tahu? Nah, jadi abses payudara itu bisa dibilang itu adalah bisul yang terjadi di payudara, di mana benjolan itu atau bisul itu berisi nanah yang disebabkan karena terjadinya infeksi. Kenapa radang payudara itu bisa terjadi? Nah, jadi saya jelaskan dulu dari awalnya ya. Misalnya saja, ibu menyusui, kemudian mengalami bendungan ASI. Payudaranya itu kan kalau bendungan ASI harus segera dikosongkan, tapi karena ibunya tidak tahu sehingga sampai ke radang payudara. Iya benar, radang payudara atau mastitis. Nah, mastitis ini seharusnya sudah harus diobati, sudah harus ditangani, tapi karena ibunya masih tinggal, tidak memeriksakan, tidak ditangani secara medis, maka terjadilah yang namanya abses payudara. Nah, jadi abses payudara ini adalah radang payudara atau mastitis yang tidak segera ditangani. Infeksi yang terjadi ini apabila misalnya di bagian payudara, di bagian puting ada yang lecet, kemudian bayi menyusu. Nah, bakteri dari mulut bayi itu kan tersentuh ke luka itu, luka lecet itu, sehingga terjadi infeksi. Tapi radang payudara itu tidak hanya terjadi pada ibu yang menyusui, bahkan ibu yang tidak menyusui juga bisa mengalami yang namanya radang payudara. Tapi di sini yang secara kompleks kita bahas adalah radang payudara yang dikarenakan atau radang payudara yang dialami oleh ibu yang menyusui. Kemudian, apa gejala yang ditimbulkan dari radang payudara ini? Nah, setiap orang itu mengalami gejala-gejala yang berbeda-beda. Karena tidak semua orang pasti mengalami gejala yang sama. Ada beberapa gejala yang bisa dirasakan apabila seseorang mengalami radang payudara. Yang pertama adalah nyeri pada payudara. Kemudian yang kedua adalah keluarnya nanah dari puting. Tanda atau gejala yang ketiga adalah adanya benjolan di bawah kulit di sekitar payudara. Kemudian terjadi tanda infeksi di sekitar payudara seperti adanya kemerahan, pembengkakan, dan jika diraba itu terasa hangat. Selanjutnya, ibu yang mengalami abses payudara itu biasanya mengalami demam lebih dari 3 hari. Dan untuk ibu yang mengalami abses payudara juga biasanya putingnya itu akan masuk ke dalam atau putingnya itu tenggelam. Nah, abses ini kan adalah benjolan yang berisi nanah. Tapi abses di payudara itu bisa saja tidak bisa diraba. Moms tidak tahu apakah ini ada abses atau tidak jika absesnya itu tumbuh di bagian dalam atau tumbuhnya itu lebih dalam di payudara sehingga tidak bisa teraba. Karena kan benjolannya itu lunak sehingga susah dibedakan, kemudian lunak dan bisa digerakkan. Terus, kalau misalnya ada ibu yang mengalami abses payudara, apakah bayinya tetap bisa menyusu? Tentu. Jadi, ibu yang mengalami abses payudara bisa menyusui bayinya di payudara atau dengan payudara yang satunya lagi yang tidak mengalami abses. Sementara untuk payudara yang mengalami abses itu sebaiknya diberikan tindakan, harus diperiksakan. Kemudian harus juga ASINya itu harus dikeluarkan setiap 2 jam, bahkan sebelum 2 jam kalau misalnya ASINya banyak, diperah lagi, dipompa lagi, dikeluarkan lagi ASINya untuk mencegah terjadinya infeksi berkelanjutan. Jadi itu moms. Untuk proses penanganan abses payudara itu pastinya moms harus diberikan antibiotik. Kemudian juga ada tindakan khusus untuk mengeluarkan nanahnya, tapi itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
tidak bisa dilakukan di rumah moms. Makanya tadi saya bilang itu harus diperiksakan, harus diberikan tindakan medis. Nah, apakah abses payudara ini bisa dicegah? Pastinya bisa moms. Caranya yaitu moms tidak boleh menggunakan bra yang ketat yang bisa menyebabkan terjadinya lecet pada payudara karena saking ketatnya. Kemudian moms juga harus menjaga kebersihan area payudara, rajin mengeluarkan ASI, seperti itu. Mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin bertanya, bisa DM atau bisa inbox di Facebook saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi, dan moms juga bisa bertanya di kolom komentar. Dan juga saya ingin menginformasikan kalau misalnya moms ingin memberikan rekomendasi informasi apa atau apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, moms bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.